Halo, selamat pagi. Untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu tentang bangun kerucut. Nah, pada bagian yang kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian, jaring-jaring, ciri-ciri, unsur, luas permukaan, dan volume kerucut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui pengertian, jaring-jaring, ciri, dan unsur kerucut, menentukan rumus luas dan volume kerucut, dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kerucut. Nah, apa itu kerucut? Kalian bisa perhatikan gambar yang ditampilkan. Kerucut itu adalah sebuah limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana jaring-jaring kerucut? Nah, kalian bisa perhatikan sebuah kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, dan garis ini disebut dengan garis pelukis atau biasa kita simbolkan dengan S. Jika kerucut ini kita belah sesuai dengan garis pelukisnya, ya kita buka sehingga diperoleh jaring-jaring kerucut terdiri dari selimut kerucut ini menjadi sebuah selimut kerucut yang berupa juring lingkaran dan alas kerucut yang berupa lingkaran. Nah, bagaimana ciri-ciri kerucut? Kalian bisa perhatikan gambar yang ditampilkan. Gambar kerucut di sini terdiri dari titik puncak, selimut, dan alas. Jika kita buka menjadi juring lingkaran besar dengan jari-jari S atau selimut garis pelukis, kemudian sisi alas saat kita buka membentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Nah, apa ciri-ciri kerucut? Yang pertama yaitu kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki dua buah sisi. Yang pertama itu sisi merupakan alas lingkaran, alas yang berbentuk lingkaran, dan satu sisi lagi berbentuk selimut kerucut atau berbentuk sisi lengkung. Kemudian kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Di sini ya, ini rusuk kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Kemudian kerucut memiliki satu titik puncak. Ini titik puncak kerucut. Nah, apa saja unsur-unsur kerucut? Kalian bisa perhatikan pada gambar di sini. Unsur kerucut terdiri dari alas kerucut yang berupa lingkaran, ya, lingkaran yang diarsir di sini. Kemudian juring ABC, jadi jika ini kita buka membentuk sebuah juring ABC dengan jari-jari S merupakan selimut kerucut. Titik C merupakan titik puncak kerucut. Dan panjang OA dan panjang OB ini merupakan jari-jari kerucut. AB merupakan diameter kerucut dan CO merupakan tinggi kerucut yang dilambangkan dengan T kecil, serta CA, CD, CB merupakan garis pelukis yang kita simbolkan dengan huruf S kecil. Selanjutnya, apa hubungan R, S, dan T pada kerucut? Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sini R kecil kita lambangkan untuk jari-jari.
T kecil kita lambangkan untuk tinggi kerucut dan S kita lambangkan untuk garis pelukis kerucut. Jika kita pisahkan, ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan S merupakan sisi miring dan T dan R merupakan sisi siku-sikunya. Sehingga hubungan R, S, dan T akan berlaku. Maka diperoleh S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. T diperoleh dari S kuadrat dikurangi R kuadrat diakarkan. Kemudian R diperoleh dari akar dari S kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, bagaimana mencari luas permukaan kerucut? Kerucut seperti yang kita pelajari tadi terdiri dari juring lingkaran dengan jari-jari S dan sebuah lingkaran yang merupakan alas dari kerucut dengan jari-jari R, di mana panjang busur dari juring lingkaran ini merupakan keliling dari lingkaran alas. Ya, sehingga kita peroleh panjang busurnya di sini yang kita simbolkan dengan CA, yaitu keliling lingkaran alas, yaitu 2πr. Dari sini kita peroleh untuk mencari luas permukaan kerucut, itu sama dengan luas selimut kerucut atau luas juring ini ditambah dengan luas alas yang berbentuk lingkaran. Luas selimut kerucut di sini sama dengan luas juring, sehingga kita peroleh luas juring sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran dikali luas lingkaran. Ya, panjang busurnya merupakan keliling lingkaran alas, yaitu 2πr, jadi kita ganti 2πr. Sedangkan keliling lingkaran yang besar ini adalah 2 kali pi kali S, karena jari-jarinya adalah S, dikali luas lingkaran besar, pi kali S kuadrat, karena jari-jarinya S. Sehingga kita peroleh pi kali R kali S setelah disederhanakan. Sehingga luas juring atau luas selimut kerucut itu sama dengan pi kali R kali S. Nah, bagaimana dengan luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut diperoleh dengan menjumlahkan luas selimut dan luas alas. Kita peroleh tadi luas selimut kerucut adalah pi rs dan luas alasnya berupa lingkaran yaitu pi r kuadrat. Sehingga kita peroleh luas kerucut adalah pi kali r dikali s ditambah r. Kemudian selanjutnya volume kerucut. Nah, di sini diperlihatkan tabung dan kerucut yang memiliki panjang jari-jari dan tinggi yang sama. Nah, terlihat di sini volume satu tabung ini diisi penuh oleh 3 volume kerucut. Nah, dari sini kita peroleh 3 kali volume kerucut sama dengan volume tabung. Sehingga kita peroleh volume kerucut itu sama dengan volume tabung dibagi 3. Masih ingatkah kalian apa itu volume tabung atau apa rumus dari volume tabung? Ya, volume tabung kita rumuskan sebagai pi r kuadrat kali T. Sehingga volume kerucut kita peroleh 1/3 dari pi r kuadrat kali T. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih memahami, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Tentukan luas permukaan kerucut pada gambar di bawah ini. Nah, di sini diketahui panjang jari-jari kerucut itu sama dengan 6 cm dan tinggi kerucut sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Seperti yang kita pelajari tadi, untuk mencari luas permukaan kerucut, kita harus tahu dulu panjang garis pelukisnya.
Sehingga dari sini kita peroleh panjang garis pelukis atau S itu sama dengan akar dari R kuadrat, jari-jari dikuadratkan ditambah T kuadrat. Kita cari, kita ganti R-nya dengan yang diketahui yaitu 6 cm dan T-nya yang diketahui yaitu 8 cm. Sehingga kita peroleh akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 dan S kita peroleh sama dengan 10 cm. Setelah memperoleh nilai S, kita cari luas permukaan kerucut. Sama dengan Pi kali R dikali S ditambah R. Sehingga kita ganti. Nilai Pi di sini kita gunakan 3,14. Kenapa? Karena nilai R-nya bukan kelipatan 7. Sehingga kita ganti Pi 3,14, R sama dengan 6 cm, S itu 10 cm ditambah R 6 cm. Sehingga kita peroleh rumus luas permukaan kerucut itu 3,14 dikali 6 cm dikali 16 cm. Sehingga kita peroleh luas permukaan 301,44 cm persegi. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Untuk contoh yang kedua, luas permukaan kerucut 119 pi cm persegi. Jika panjang garis pelukis adalah 10 cm, berapakah panjang jari-jari kerucut tersebut? Nah, di sini diketahui luas permukaan kerucut sama dengan 119 pi cm persegi. Dan panjang garis pelukis atau kita simbolkan dengan S sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari kerucut. Nah, dari rumus luas ini kita peroleh Pi kali R dikali R ditambah S. Jadi, kita ganti dengan yang diketahui. Luas permukaan kita ganti dengan 119 pi. Kemudian Pi kali R dikali S itu kita ganti 10 cm. Sehingga, nah kita sama-sama sederhanakan nilai Pi. Sehingga diperoleh 19 sama dengan kita buka kurung R kali R kuadrat ditambah R kali 10 R. Nah, sehingga kita peroleh R kuadrat ditambah 10R dikurangi 119 sama dengan 0. Kita kembali lagi dengan materi sebelumnya yaitu persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai R, kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, kita peroleh faktornya R dikurang 7 dikali R ditambah 17 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai R sama dengan 7 atau R sama dengan negatif 17. Nah, di sini kita peroleh nilai R tidak mungkin negatif. Jadi, yang kita pergunakan jari-jari kerucut adalah 7 cm. Bisa dipahami ya? Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian tadi tentang luas dari kerucut, kalian bisa kerjakan latihan berikut. Ya, untuk soal yang pertama, sebuah kerucut mempunyai luas 90 pi cm persegi dan diameter 10 cm. Tentukanlah tinggi kerucut tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian gunakan rumus luas kerucut seperti contoh yang kedua tadi, ya. Kemudian, untuk yang soal kedua, seorang pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti gambar. Berapakah luas karton yang diperlukan? Untuk mencari luas karton yang diperlukan, kalian perhatikan bagian yang terlihat di sini. Jadi, yang digunakan atau yang kalian cari adalah luas dari selimut
kerucut. Karena yang terlihat di sini adalah selimut kerucut. Ditambah dengan luas lingkaran yang berada di bagian bawah. Dengan catatan, di sini, di tengah-tengah di sini, lingkaran ini tidak penuh ya. Jadi dengan istilahnya ini berlubang. Jadi untuk mencari luas bagian ini, kalian gunakan luas lingkaran yang besar dikurangi luas alasnya kerucut. Jadi kalian bisa cari luas karton dengan menjumlahkan luas selimut kerucut ditambah dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Bisa dipahami ya? Silakan kerjakan ini di buku latihan kalian. Nah, untuk contoh yang ketiga, sebuah wadah es krim berbentuk kerucut dengan ukuran pada gambar di bawah. Berapakah banyak es krim yang bisa dimasukkan dalam wadah tersebut? Nah, ini sebuah kon es krim kita misalkan dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah es krim yang bisa dimasukkan dalam wadah? Itu artinya kita mencari volume kerucut. Nah, diketahui di sini jari-jari 7 cm dan tinggi 12 cm. Untuk mencari volume, kita rumuskan 1/3 pi R kuadrat T. Sekarang kita tinggal ganti ya. 1/3 pi-nya di sini kita gunakan 22/7 karena nilai R merupakan kelipatan 7. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 12. Sehingga kita peroleh volume kerucut atau volume es krim yang bisa dimasukkan dalam wadah yaitu 616 cm3. Bisa dipahami? Nah, untuk contohnya atau untuk latihan soalnya bisa kalian kerjakan pada buku latihan kalian. Soal yang ketiga yaitu volume sebuah kerucut diketahui 224 cm3. Jika jari-jari kerucut itu menjadi 2 kali jari-jari semula atau tingginya tetap, berapakah volume setelah mengalami perubahan? Nah, sekarang clue-nya di sini untuk mengerjakan soal ini kalian tulis dulu volume kerucut. 1/3 pi R kuadrat T sama dengan 224 cm3. Nah, selanjutnya kalian ganti nilai R-nya dengan 2 kali jari-jari semula, berarti 2R dengan tingginya tetap, sehingga kalian akan memperoleh sekian kali dari volume semula. Nah, kalian akan memperoleh volume kerucut setelah mengalami perubahan. Bisa dipahami ya? Nah, sekian pembahasan kita atau video pembelajaran tentang bangun ruang yang kedua yaitu kerucut. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dan silakan sampaikan pertanyaan kalian pada grup kelas kalian masing-masing. Selamat belajar.